Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 27 Agustus 2026, Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap Iran melalui kombinasi kekuatan militer, sanksi ekonomi, pengawasan intelijen, dan kampanye pencarian informasi terhadap sejumlah pejabat senior Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Perkembangan terbaru terjadi pada Selasa 25 Agustus 2026 ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Angkatan Laut AS telah menyelesaikan operasi pembersihan ranjau di jalur pelayaran internasional Selat Hormuz. Pernyataan tersebut menandai babak baru dalam perebutan kendali atas salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Trump mengatakan dirinya baru menerima laporan dari Angkatan Laut AS bahwa seluruh ranjau di perairan internasional Selat Hormuz telah disingkirkan atau diledakkan. Dua pejabat AS yang mengetahui operasi tersebut juga mengatakan jalur utama pemisahan lalu lintas kapal atau Traffic Separation Scheme telah dibersihkan. Washington kemudian mengeluarkan peringatan keras kepada Teheran. Menurut Trump, setiap kapal atau perahu yang mencoba memasang ranjau baru akan menjadi sasaran penghancuran secara sistematis. Menariknya, pengawasan Amerika tidak hanya mengandalkan kapal perang dan pesawat militer. Trump menyebut Angkatan Antariksa Amerika Serikat atau US Space Force digunakan untuk mengawasi setiap bagian Selat Hormuz. Ia menegaskan kebijakan nol toleransi diberlakukan terhadap setiap upaya pemasangan ranjau baru. Pentingnya Selat Hormuz sulit dilepaskan dari persoalan energi global. Sebelum konflik, lebih dari 20 juta barel minyak per hari melintasi jalur tersebut. Namun menurut data sementara Vortex yang dikutip Reuters, volume transit minyak pada 24 Agustus 2026 hanya sekitar 5 juta barel per hari. Blokade laut semakin ketat. Operasi pembersihan ranjau berlangsung bersamaan dengan blokade terhadap pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan bahwa hingga 24 Agustus 2026, pasukannya telah mengalihkan 71 kapal komersial, melumpuhkan 3 kapal serta menaiki dan memeriksa 2 kapal lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap blokade. Pada saat yang sama, lebih dari 40 kapal yang mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan telah diizinkan melintas. CENTCOM juga mempublikasikan rekaman yang memperlihatkan personel Amerika di atas kapal induk USS George H.W. Bush CVN-77 tetap bersiaga siang dan malam dalam menjalankan operasi tersebut. Data ini memperlihatkan bahwa strategi Washington tidak sepenuhnya ditujukan untuk menghentikan lalu lintas laut di kawasan tersebut. Fokus blokade adalah membatasi perdagangan yang melibatkan pelabuhan Iran, sementara jalur kemanusiaan tetap diberikan pengecualian. Dari tekanan militer ke operasi economic outcast, tekanan terhadap Teheran tidak berhenti di laut. Sehari sebelumnya, pada Senin 24 Agustus 2026, Menteri Keuangan AS Scott Bessent secara resmi mengumumkan Operation Economic Outcast, sebuah kampanye baru yang dirancang untuk memperketat isolasi ekonomi Iran dan menutup berbagai celah yang selama ini diduga memungkinkan Teheran mempertahankan jaringan perdagangan serta keuangannya. Tahap awal operasi tersebut mencakup tindakan terhadap sekitar 60 individu, perusahaan, kapal dan jaringan yang dikaitkan dengan Iran. Sasaran Washington meluas dari sektor minyak dan petrokimia hingga pelayaran, teknologi, emas, penerbangan dan aset digital. Namun salah satu persoalan terbesar bagi Amerika adalah hubungan ekonomi Iran dengan negara-negara lain, khususnya Tiongkok. Bessent menegaskan tidak ada entitas yang secara otomatis dikecualikan dari risiko sanksi. Meski demikian, Washington sejauh ini terlihat berhati-hati dalam menerapkan tindakan paling keras terhadap institusi besar Tiongkok karena konsekuensinya dapat merembet ke sistem perdagangan dan keuangan global. Dengan demikian, strategi Amerika tampaknya dilakukan secara bertahap, memperingatkan pemerintah dan lembaga keuangan asing terlebih dahulu sebelum meningkatkan tekanan apabila mereka tetap membantu Iran menghindari sanksi. Hadiah 10 juta US dollar untuk informasi pejabat tinggi IRGC. Pada saat tekanan ekonomi diperluas, Washington membuka frontline melalui program Reward for Justice milik Departemen Luar Negeri AS. Amerika menawarkan hadiah hingga 10 juta US dollar bagi informasi yang dapat membantu mengidentifikasi atau menemukan keberadaan 5 pejabat senior IRGC. 5 nama tersebut adalah Ahmad Fahidi, Ali Abdullahi, Said Agazani, Hamid Reza Zolasgarian, Lasgarian, serta Majid Kademi. Mereka dikaitkan dengan kepemimpinan IRGC, komando militer, operasi drone, kemampuan cyber elektronik dan intelijen.
Menurut Reward for Justice, para pejabat tersebut memimpin berbagai unsur IRGC yang oleh Washington dituduh merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan aktivitas terorisme di berbagai negara. IRGC sendiri telah ditetapkan Amerika Serikat sebagai organisasi teroris asing sejak 2019. Ada satu bagian penting dalam tawaran tersebut. Orang yang memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti bukan hanya berpeluang memperoleh imbalan finansial, tetapi juga dapat memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan relokasi. Ketentuan tersebut membuat program ini memiliki dimensi psikologis yang kuat. Washington pada dasarnya berusaha mendorong orang-orang yang mempunyai akses terhadap lingkaran kekuasaan Iran untuk memberikan informasi dengan menawarkan uang sekaligus kemungkinan perlindungan. Iran menghadapi tekanan dari 3 arah. Rangkaian perkembangan pada 24 hingga 25 Agustus 2026 memperlihatkan bahwa strategi Amerika terhadap Iran kini bergerak melalui sedikitnya 3 jalur sekaligus. Pertama adalah tekanan militer dan maritim melalui blokade pelabuhan Iran, pengawasan Selat Hormuz dan operasi pembersihan ranjau. Kedua adalah tekanan ekonomi melalui Operation Economic Outcast yang berusaha mempersempit akses Iran terhadap perdagangan internasional, sistem keuangan, ekspor energi dan jaringan pembayaran alternatif. Ketiga adalah tekanan intelijen dan psikologis, salah satunya melalui hadiah jutaan dolar untuk mendapatkan informasi mengenai tokoh-tokoh penting IRGC. Meski Washington menggambarkan strategi tersebut sebagai cara untuk memperbesar tekanan tanpa harus segera kembali pada serangan militer berskala besar, hasil akhirnya masih belum dapat dipastikan. Iran masih memiliki jaringan perdagangan alternatif dan berbagai mekanisme untuk menghindari sanksi, termasuk transaksi berbasis yuan, perusahaan perantara, transfer antar kapal serta jaringan keuangan bayangan. Karena itu, pertanyaan terbesar kini bukan hanya seberapa keras Amerika Serikat dapat meningkatkan tekanan, tetapi berapa lama Iran mampu mempertahankan perekonomian, kekuatan militernya, dan stabilitas internal ketika tekanan militer, finansial, serta intelijen berlangsung secara bersamaan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.